Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, pada video kali ini saya mau bahas satu buah mechanical keyboard yang udah saya build sendiri. Ya, ini adalah pembahasan mechanical keyboard pertama di channel saya. Jadi sebenarnya saya itu udah mulai keracunan mechanical keyboard itu sekitar 7 atau 8 bulan ke belakang, tepatnya dari Desember 2020. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang, ya itu ada dua mechanical keyboard yang udah sebelumnya saya punya itu mechanical keyboard pre-built. Dan karena udah keracunan, kali ini saya mau nyobain ngebuat mechanical keyboard dari awal. Tapi sebenarnya ini nggak 100% ngebuild, karena mechanical keyboard ini datang tidak lengkap sebenarnya, tanpa keycap dan tanpa switch. Tapi dia hanya ada casing, plate, sama PCB-nya aja. Oh iya, dalam video ini saya ada challenge atau ada giveaway buat kalian. Nanti kita bakal bahas challenge dan giveaway-nya. Ada 3 hadiah di sini yang ya bisa dibilang lumayan lah untuk hadiahnya. Itu nanti kita bahas belakangan ya. Kita bakal bahas si mechanical keyboard-nya dulu aja. Kenapa saya baru bikin video mengenai mechanical keyboard ini saat ini setelah 8 bulan keracunan? Jujur saya selama itu nggak pede untuk bikin video mengenai mechanical keyboard karena ilmu saya tuh terbatas tentang mechanical keyboard. Di luaran sana banyak entusias mechanical keyboard yang jauh lebih punya ilmu dibanding saya. Takutnya nanti saya bikin video itu salah-salah. Dan akhirnya setelah sekian lama, sekitar 8 bulan ini, saya memberanikan diri untuk membuat video tentang mechanical keyboard. Oke, kita bakal bahas mechanical keyboard ini. Jadi, mechanical keyboard yang saya beli ini adalah Paradox GK68 ya. Ini adalah mechanical keyboard dari Paradox Gaming yang ada embel-embel DIY di ujungnya. Jadi, seperti yang udah saya bilang tadi, mechanical keyboard ini dalam paket penjualannya itu hanya disediakan case bawaannya yang secara build quality ini benar-benar bagus banget ya. Si mechanical keyboard atau si case-nya ini sangat-sangat tebal dan sangat-sangat solid. Terus kita juga bakal dikasih plate-nya dan juga ada di sini PCB-nya. Selain itu dalam paket penjualannya dia juga disertakan USB kabel. Di sini dia udah menggunakan koneksi USB-C yang satu-satunya koneksi, jadi nggak ada Bluetooth maupun nggak ada dongle 2,4 GHz. Selanjutnya dalam paket penjualan juga kita dikasih untuk modifier di bagian spacebar-nya untuk menggunakan model 2 spacebar. Jadi nanti kita bisa modif sedikit untuk bagian spacebar-nya. Nah, jadi untuk memodifikasi mechanical keyboard ini, yang pertama kali saya lakukan adalah mengisi bagian bawah mechanical keyboardnya itu dengan EVA foam setebal 1 mm. Jadi buat fungsinya mungkin kalian yang udah entusias pasti tahu adalah bagian kopong bagian bawah dari mechanical keyboardnya. Jadi supaya suaranya tuh nggak menggema. Di sini saya bikin aja, saya ukur kotak dan saya bolong-bolongin di bagian untuk stand off bautnya. Selanjutnya saya pasang tuh bagian plate sama PCB-nya dan saya nggak modif banyak di bagian plate sama PCB-nya. Selanjutnya untuk switch ini saya menggunakan Otemu Red yang sebenarnya itu adalah keycap cabutan dari mechanical keyboard saya yang ada di belakang. Dan saya udah order itu JWK Yellow tapi belum datang. Jadi ya udah dalam video ini saya bahas menggunakan Otemu Red aja. Dan Otemu Red ini switch linear yang surprisingly pas awal saya coba tuh saya suka gitu. Karena banyak yang nyaranin ketika pemula nyobain mechanical keyboard baiknya menggunakan yang tactile. Dan waktu itu saya cobain yang brown. Dan begitu ganti ke Otemu Red itu ternyata lebih enak ya. Nah jadi saya nggak sabar sebenarnya untuk nyobain yang JWK Yellow, tapi ya sudah kita bahas di sini menggunakan yang Otemu Red. Untuk switch di sini saya loop menggunakan Kretox 205 Grade Zero, itu di bagian bottom housingnya saya loop, di bagian slider kanan kirinya saya loop. Lanjut untuk pair atau springnya itu saya loop menggunakan Kretox yang cair gitu, dimasukin ke dalam tabung dan dikocok-kocok. Selanjutnya untuk stem itu juga saya loop di kanan kiri dan di bagian depan belakang. Tapi untuk housing yang bagian atas itu nggak saya loop karena saya terlalu males lah, terlalu banyak yang harus di loop. Tapi harusnya untuk bagian yang atas ini bakal kena dari loop yang ada di stemnya tadi. Untuk stabilizer ini saya modif sedikit karena stabilizernya pas pertama kali datang sebenarnya udah pre-loop ya, udah ada loopnya. Tapi loopnya ini terkesan seperti asal ada aja. Pas saya cobain suaranya tuh tetap rattle, tetap kletek-kletek gitu. Dan di sini saya mod sedikit menggunakan band aid di bagian plate-nya supaya nggak terlalu goyang-goyang. Terus untuk
bagian wire-nya itu agak melengkung, terutama di bagian spacebar. Ini saya luruskan terlebih dahulu. Selanjutnya juga saya kasih loop di bagian slidernya, di bagian housingnya, dan di bagian wire-nya juga dikasih loop. Oke, setelah itu saya rakit semua, saya pasang si switch-nya. Dan untuk keycaps di sini saya menggunakan keycaps IPBT 9009. Nah, jadi saya beli keycaps ini itu dari Shopee luar negeri ya. Dan saya mengejar look vintage yang ada dari keycaps ini. Terus ini kesalahan saya sebagai seorang pemula, sebelum melakukan pembelian saya tuh nggak survei dulu. Dan ternyata keycaps ini kalau nggak salah itu adalah punya KB Defense ya. Yang paket penjualannya begitu saya lihat punya Joshua Timothy atau Ocha, itu paket penjualannya ada lengkap dengan kotaknya. Dan ini saya beli saat datang itu hanya dibungkus plastik dan bubble wrap gitu doang. Berarti ini keycapsnya nggak asli ya? Karena setelah saya riset ternyata keycaps pun ada versi klonnya atau ada versi KW-nya. Saya pikir keycaps itu semuanya ada ya udah gitu original aja. Ternyata enggak juga. Ya ini ilmu baru lah buat saya sebagai seorang pemula. Keycaps ini tuh saya beli seharga 400 ribuan, dan kalau yang asli kayaknya lebih mahal dibanding itu. Untuk keycapsnya ini menggunakan OEM profile. Sebenarnya saya pengen nyobain, tadinya nyari keycaps lain yang punya cherry profile, tapi setelah saya cari-cari tahu lagi, keyboard ini kan menggunakan north facingnya, nggak cocok lah katanya untuk menggunakan keycaps cherry profile karena bakal mentok nanti si keycaps dengan si switch-nya. Jadi ya udah saya pilih yang ini karena menggunakan OEM profile. Lalu setelah itu baru kita rakit semua jadi seperti ini. Dan kita bisa lihatlah untuk suaranya seperti apa. Let's go. Nah, itu dia tadi tes dan suara dari mechanical keyboard Paradox Gaming GK68 ini. Overall, saya sangat suka dengan mechanical keyboard ini karena dia punya feel yang benar-benar sangat solid. Ini jauh ya, solid banget dibandingkan dua mechanical keyboard di belakang yang udah pernah saya punya sebelumnya. Dan untuk RGB LED yang ada di mechanical keyboard ini tuh saya suka ya dengan colorway-nya. Nggak tahu kenapa lampu RGB yang ada di mechanical keyboard ini terlihat lebih vibrant warnanya ketimbang dua mechanical keyboard saya. Jadi lebih enak aja gitu dilihatnya. Dan coba kita hitung ya semua biaya yang saya hasilkan untuk satu buah mechanical keyboard ini. Dia untuk casing atau si mechanical keyboard Paradox Gaming GK68 ini dijual di harga 625.000. Terus untuk switch ya kalau Utemu rata-rata di pasaran sekitar harganya 3.500 per item. Jadi kali 68 keys ya, karena ini layoutnya adalah 68. Itu sekitar 230 ribuan, dan switch-nya ini di harga 450.000. Jadi kalau di total semuanya sekitar 1,3 jutaan. Dan buat saya yang seorang pemula, harga segini sih udah lumayan, dan saya dapat satu mechanical keyboard yang punya kualitas juga. Saya bisa bilang ini cukup oke. Feel-nya solid dan suaranya juga saya suka.
Oke, gitu ya untuk review dari si Paradox Gaming GK68 ini. Dan sekarang kita lanjut untuk challenge dan giveaway yang bakal saya lakukan di sini. Jadi, di video ini saya ngasih challenge, yakni tunjukin mechanical keyboard kalian melalui foto yang kalian upload di Instagram kalian, dan nanti di Instagram tersebut kalian mention dan kalian tag saya supaya saya bisa lihat foto yang kalian upload. Jadi nanti tuliskan aja foto dari mechanical keyboard kalian, di captionnya itu kalian menggunakan mechanical keyboard apa, spek apa, dan pokoknya tuliskanlah secara detail. Foto sekeren-kerennya, karena penilaian saya lihat dari hasil foto ya. Untuk mechanical keyboard speknya saya nggak terlalu banyak punya pengetahuan, jadi mungkin kalaupun keren banget mechanical keyboardnya tapi fotonya nggak begitu bagus, ya mungkin saya nggak bisa nilai bagus ya. Jadi kalian bisa foto sebagus mungkin mechanical keyboard yang kalian punya, dan nanti saya ada sediakan 3 hadiah ya. Ya, untuk juara pertama ini ada satu buah handphone dari Doji. Ini Doji N40 Pro. Ini handphone yang baru bikin video unboxingnya doang. Jadi bisa dibilang untuk kondisinya ya 99% like new lah. Itu untuk juara pertama. Untuk juara kedua saya ada satu buah jam dari Soundpeats. Ini Soundpeats Watch 1. Ini smartwatch yang kondisinya masih baru, masih belum dibuka sama sekali. Dan untuk juara ketiga ini ada satu set keycaps yang saya jual di toko saya sendiri ya. Ini keycaps yang punya layout 108 keys, jadi ini bakal banyak cocok untuk kebanyakan mechanical keyboard yang ada di pasaran. Kita bakal rekap untuk syaratnya. Jadi yang pertama itu kalian silahkan subscribe dulu channel YouTube saya. Terus yang kedua, silahkan posting foto mechanical keyboard kalian di Instagram kalian. Mention dan tag saya supaya saya bisa lihat si fotonya, dan make sure Instagram kalian itu nggak di lock ya, jadi saya bisa lihat fotonya. Kalau di lock saya nggak bakal bisa lihat. Yang ketiga, durasi dari challenge ini adalah sekitar 2 minggu, jadi nanti saya bakal umumkan setelah 2 minggu dari video ini publish. Jadi nanti bakal saya hubungi lewat Instagram kalian langsung, dan saya yang bakal ngubunginya langsung, jadi nggak ada pihak lain yang membantu untuk menghubunginya. Oke, kayaknya gitu aja syaratnya, sederhana. Kalian tinggal posting aja fotonya, dan kalau bisa sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, jadi semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang tahu, jadi semakin seru ya untuk ikut si challenge ini. Oke. Satu pertanyaan lagi buat kalian yang mungkin udah lama ngikutin channel saya, atau mungkin yang baru juga boleh. Gimana menurut kalian kalau di channel ini membahas tentang mechanical keyboard ke depannya? Apakah kalian senang atau enggak dengan format video seperti ini? Ya, nanti kalian bisa tuliskan aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, makasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye.